Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa sebenarnya yang ada di dalam Ka'bah? Selama berabad-abad, jutaan orang di seluruh dunia telah berziarah ke situs suci ini, mempercayainya sebagai rumah Tuhan di bumi. Tetapi bagaimana jika semua yang Anda dengar tentang Ka'bah tidak sepenuhnya benar? Apa yang akan Yesus katakan tentang tempat ini? Apakah Dia sudah meramalkan sesuatu tentang ini? Alkitab memberikan peringatan tentang penipuan rohani yang dapat menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Bagaimana jika saya katakan bahwa ada wahyu menakjubkan yang tersembunyi dalam kitab suci yang menghubungkan Ka'bah dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang dapat kita bayangkan? Dalam video hari ini, Anda akan menemukan rahasia tersembunyi tentang Ka'bah. Wahyu Alkitab yang mengejutkan dan apa artinya ini bagi akhir zaman. Jadi kalau Anda ingin tahu kebenarannya, tunggulah sampai akhir, karena jawabannya bisa mengubah semua yang Anda kira Anda ketahui. Sebelum kita mulai, like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, karena apa yang akan kami ungkapkan hari ini perlu dibagikan ke sebanyak mungkin orang. Sekarang bersiaplah, karena perjalanan ini dimulai sekarang. Ka'bah yang terletak di Mekah dianggap sebagai tempat paling suci di pulau itu. Setiap tahun, jutaan umat Muslim kembali ke sana untuk berdoa dan berziarah ke sana. Namun, tahukah Anda bahwa Ka'bah sudah ada jauh sebelum adanya pulau tersebut? Asal-usul tempat ini diselimuti misteri. Tradisi Islam mengklaim bahwa Abraham dan Ismail membangunnya sebagai kuil bagi Tuhan yang benar. Tetapi ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Ka'bah sudah digunakan sebagai tempat wisata untuk berbagai dewa pagan bahkan sebelum munculnya Islam. Pertanyaan yang jarang ditanyakan adalah, jika Ka'bah benar-benar didirikan oleh Tuhan yang benar, mengapa Yesus tidak pernah membangun tempat ini? Dan lebih jauh lagi, mengapa para nabi perjanjian lama tidak pernah menunjuknya sebagai tempat suci? Ada sesuatu yang tersembunyi dalam misteri ini, dan kitab suci mungkin berisi jawabannya. Banyak orang meyakini bahwa Ka'bah dihubungkan dengan Tuhan dalam Alkitab melalui Abraham dan Ismail. Akan tetapi, kitab suci melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Ketika Allah membuat perjanjiannya dengan Abraham, Dia menjelaskan bahwa janji itu akan disampaikan melalui Ishak, bukan Ismail. Kejadian 17:19-21. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika janji perjanjian Tuhan tidak diberikan kepada Ismail, mengapa tempat yang dikaitkan dengannya dianggap paling suci di bumi? Detail penting lainnya, Alkitab tidak pernah menyebutkan Ka'bah sebagai tempat suci. Tidak ada nabi perjanjian lama yang dikenalnya, dan Yesus tidak pernah disebutkan kepadanya sebagai tempat roh yang sejati. Sebaliknya, Yesus dengan jelas mengatakan kepada perempuan Samaria itu, "Saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Yohanes 4:21-23. Jika Yesus mengajarkan bahwa roh sejati tidak terikat pada tempat fisik, mengapa begitu banyak orang percaya bahwa Ka'bah penting untuk terhubung dengan Tuhan? Jawabannya mungkin terletak pada ajaran Kristus tentang bait suci palsu dan tipu daya akhir zaman. Yesus selalu memperingatkan tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dan tempat-tempat mewah. Ia membandingkan orang Farisi dengan orang yang mengubah bait suci menjadi pasar dan memperingatkan tentang orang yang akan membangun tempat-tempat rohani yang tidak berasal dari Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Dia meninggalkan peringatan yang serius. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Matius 7:21. Ini berarti tidak semua bentuk ilham dapat diterima oleh Allah. Banyak yang mungkin mengikuti sistem yang tampaknya benar di mata manusia, tetapi jauh dari kehendak sejati Sang Pencipta. Kalau kita tinjau sejarah Ka'bah, maka kita akan melihat bahwa sebelum datangnya Islam, Ka'bah merupakan sebuah pusat rangsangan ruh. Patung lebih dari 360 berhala disimpan di sana, dan baru pada abad ke-7, di bawah Muhammad, Ka'bah diubah menjadi kuil monoteistik. Ini membawa kita pada pertanyaan yang mengganggu. Jika asal-usul tempat ini berakar pada paganisme, siapa sebenarnya yang disembah di sana? Kami akan mengungkap identitas spiritual sejati di balik Ka'bah. Sepanjang sejarah, banyak orang mampu membangun kuil dan tempat suci dengan keyakinan bahwa mereka menyembah Tuhan yang benar. Namun, akankah Tuhan menerima segala bentuk antusiasme? Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bahwa Allah selalu memastikan umatnya menyembahnya di tempat yang dipilihnya. Kemah suci di padang gurun dan kemudian bait suci di Yerusalem didirikan oleh Tuhan sendiri. Ketika masyarakat mencoba mengikuti jalan lain, beribadah di tempat yang tidak sah, mereka ditegur keras dan bahkan dihukum. Lihatlah apa yang Tuhan katakan dalam Ulangan 12:5. Tetapi kamu harus mencari tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, dari segala sukumu, untuk membuat namanya diam di sana, dan untuk diam di sana, dan kesanalah harus kamu pergi. Jika Tuhan selalu memilih lokasi tertentu untuk stimulasi, mengapa Ka'bah tidak pernah disebutkan dalam kitab suci? Hal penting lainnya, sebelum Islam, Ka'bah adalah pusat penyembahan berhala. Di sana terdapat ratusan berhala dan suku-suku Arab melakukan pengorbanan di sana. Batu hitam yang berdiri di Ka'bah saat ini disembah oleh orang-orang kafir bahkan sebelum Muhammad. Sekarang pikirkan, akankah Tuhan menerima namanya ditempatkan di tempat yang sudah menjadi pusat penyembahan berhala? Yesus sendiri memperingatkan bahwa inspirasi sejati tidak ditemukan di lokasi fisik, tetapi dalam hubungan langsung dengan Tuhan. Jika Yesus tidak pernah ditunjuk ke Ka'bah, melainkan ke hati dan iman sejati, mengapa begitu banyak orang memilih tempat fisik? Siapakah sebenarnya yang ada di dalam Ka'bah? Sekarang mari kita ke inti permasalahan. Siapa atau apa sebenarnya yang disembah di Ka'bah? Untuk memahami hal ini, kita perlu kembali ke apa yang Alkitab katakan tentang siapa yang mengendalikan kerajaan-kerajaan dunia ini. Dalam 2 Korintus 4:4, Paulus memperingatkan kita. Orang-orang yang tidak percaya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yesus juga membuat pernyataan yang sangat serius ketika ia dicobai di padang gurun. Kemudian iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Katanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Matius 4:8-9. Apa yang diajarkan hal ini kepada kita? Bahwa setan mempunyai pengaruh atas sistem keagamaan dan dapat menipu banyak orang. Sekarang pikirkan, jika Ka'bah dulunya adalah kuil pagan dan Yesus tidak pernah menganggap tempat ini suci, lalu siapa sebenarnya yang berada di balik antusiasmenya? Alkitab memperingatkan kita bahwa pada akhir zaman akan ada penipuan agama yang besar. Dalam Wahyu 13, kita melihat seekor binatang akan muncul, menipu banyak orang dan memimpin banyak orang untuk menyembahnya. Kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa antusiasme di Ka'bah mungkin tidak berasal dari Tuhan yang sebenarnya, tetapi berasal dari entitas spiritual yang menipu jutaan orang. Ini menjelaskan mengapa Yesus tidak pernah mengakui tempat ini sebagai tempat suci, dan tempat ini selalu diperuntukkan bagi roh yang sejati dalam roh dan kebenaran.
kita akan melihat bagaimana nubuatan Alkitab memperingatkan tentang jenis penipuan ini di akhir zaman dan apa yang akan menjadi nasib sistem keagamaan ini. Alkitab memperingatkan kita beberapa kali tentang penipuan agama yang muncul akhir-akhir ini. Yesus berkata dalam Matius 24:24, "Karena Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, sehingga jika mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga." Ini berarti bahwa tidak semua yang nampak suci berasal dari Tuhan. Musuh memiliki kekuatan untuk menciptakan sistem keagamaan yang menjauhkan orang dari kebenaran. Sekarang pikirkan, jika Ka'bah benar-benar tempat yang dipilih oleh Tuhan dalam Alkitab, mengapa tempat itu tidak pernah disebutkan dalam kitab suci? Mengapa Yesus tidak pernah disebutkan kepadanya? Jawabannya terletak pada penipuan rohani yang berskala raksasa yang sudah dinubuatkan Alkitab. Dalam Wahyu 17, kita melihat penglihatan yang mengejutkan tentang seorang wanita berpakaian kain ungu dan merah tua yang disebut Babel Besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Bagian ini berbicara tentang sistem keagamaan sedunia yang menipu bangsa-bangsa. Dan salah satu tanda yang paling kuat dari sistem ini adalah ini. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Wahyu 17:6. Dengan kata lain, sistem ini akan menganiaya pengikut Kristus yang sejati. Inilah yang telah kita lihat sepanjang sejarah. Jadi kita perlu bertanya, apakah Ka'bah bagian dari sistem keagamaan yang dinubuatkan ini? Kita akan melihat bagaimana Ka'bah dapat dihubungkan dengan peristiwa akhir zaman dan apa artinya ini bagi kita saat ini. Wahyu menyingkapkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir, suatu sistem keagamaan global akan mendominasi bangsa-bangsa, menjauhkan mereka dari iman yang benar. Banyak ilmuwan meyakini bahwa Ka'bah mungkin memainkan peran utama dalam sistem ini, yang menyatukan jutaan orang di bawah keinginan palsu. Lihatlah apa yang Yohanes tulis dalam Wahyu 13:8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Nubuat ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang akan tertipu dan akan mengarahkan roh mereka kepada sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Sekarang pikirkan, bagaimana jika Ka'bah adalah bagian penting dalam skenario kenabian ini? Mungkinkah kepentingan globalnya menjadikannya simbol persatuan agama, tetapi di bawah pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan? Marilah kita pahami di mana sebenarnya keinginan Tuhan itu terjadi. Dan apa petunjuk sejati Yesus mengenai hal ini? Yesus sangat jelas ketika dia mengatakan bahwa Tuhan tidak berdiam di kuil-kuil yang dibuat oleh tangan manusia. Dalam Yohanes 4:23, dia berkata, "Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ini berarti kita tidak memerlukan lokasi fisik untuk terhubung dengan Tuhan. Bait Allah yang sejati saat ini adalah hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam 1 Korintus 3:15-6. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi kenapa masih banyak orang yang percaya bahwa mereka perlu pergi ke suatu tempat tertentu? Kenyataannya adalah bahwa musuh selalu mencoba menjauhkan manusia dari antusiasme sejati. Ia menciptakan kuil, ritual dan praktik keagamaan yang tampaknya suci, tetapi jauh di lubuk hatinya menjauhkan manusia dari kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa panggilan Allah yang sebenarnya
untuk akhir zaman dan bagaimana kita harus bertindak berdasarkan wahyu ini. Sekarang setelah kebenaran terungkap, pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini? Alkitab memberitahu kita dengan jelas dalam Wahyu 18:4. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosanya, dan supaya kamu jangan turut menanggung hukumannya. Artinya Allah sedang memanggil umatnya agar keluar dari sistem keagamaan yang tidak berasal darinya dan beralih kepada antusiasme sejati. Jadi apa yang dapat Anda lakukan hari ini? Carilah kebenaran dalam firman Tuhan. Jangan percaya begitu saja pada tradisi setempat atau aspek fisiknya. Bacalah Alkitab dan temukan sendiri. Bijih dan mintalah kebijaksanaan. Roh Kudus dapat menunjukkan di mana kebenaran berada. Bagikan pesan ini. Jutaan orang masih terjebak dalam penipuan ini. Mereka perlu mengetahui kebenarannya sebelum terlambat. Kebenaran tentang Kakbah telah terungkap. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Jika Anda terpengaruh oleh pesan ini, tinggalkan komentar Anda dan bagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang. Like, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak yang harus kami ungkap tentang misteri akhir zaman. Semoga Tuhan memberkati Anda.